Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah kajian duha Masjid Baitur Rahmah Ciputat, program Ibnu Umar, Yayasan Ibnu Umar. Kajian kita Sirah Nabawiyah dalam rangka mencintai Nabi, cinta sejati kita pada Nabi, dan sudah sampai di halaman 322, masih di tema yang sama, yaitu dibelahnya dada Rasulullah SAW. Memang agak panjang pembahasannya karena hadisnya juga panjang-panjang, sudah 2 kali pertemuan belum selesai. Jadi beberapa peristiwa di masa kecil Nabi Muhammad SAW tercatat. Satu, dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW, ya, dan meninggalnya kakeknya dan lain-lain. Nanti kita akan ke arah sana. Kita masih dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW. Yang hadis terakhir kita bacakan hari Senin di SD Ibnu Umar, di mana Rasulullah mengalami pembedahan, dan itu sangat detail. Sejak dibedah itu, ya, Rasulullah juga terjaga tidak pernah berbuat maksiat. Hadis yang kita bacakan di sekolah yaitu tentang keadaan beliau di mana ingin ikut pemuda Quraisy, ya, bergadang malam, ya, tapi Allah selamatkan. Walaupun di sini dhaif, tapi Ustadz memuatnya, ya, memuatnya karena yang mendhaifkan Syekh Albani, tapi Zahabi dan Al-Hakim di Mustadraknya, ya, menerima di sini. Intinya matanya tidak bertentangan, bahkan mendukung kisah tentang dibedahnya Nabi Muhammad SAW. Dari pembedahan ini Ustaz menulis, Allah Jalla Jalaluhu selalu membuat beliau tidur, ya. Beberapa kali mau lihat acara pernikahan yang pakai musik. Nah, ini dari jahiliyah, ya, pernikahan yang mengandung musik, suling, rebana dan lain-lain, apalagi sekarang, itu kebiasaan jahiliyah yang Nabi nggak pernah dengar itu. Nabi 2 kali datang malam, itu apa? Temannya jelasan itu musik, ya, beliau terlena dan tertidur, ya. Allah Jalla Jalaluhu selalu membuat beliau sallallahu alaihi wasallam tidur dan tidak sadar, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak jadi mengikuti acara-acara kemaksiatan tersebut. Ini merupakan bentuk penjagaan Allah Jalla Jalaluhu kepada beliau sebelum diangkatnya beliau menjadi nabi, ya. Ya, hadis yang saya ceritakan tadi, hadis riwayat Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, Hakim 7699, ya, dan Ibnu Ishaq dalam sirahnya, ya, di sini diperselisihkan, ya. Hakim menyatakan sahih dan Zahabi sepakat, ya, tapi Albani mendhaifkan. Sebagian kalangan Nasrani, ya, ini sebagian kalangan Nasrani berusaha mengingkari kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak sesuai dengan tabiat manusia dan tidak masuk akal. Itu halaman 320-nya.
Ya, ini materi kita. Yaitu hal yang dilontarkan oleh orang-orang Kristen. Ya, mereka curang. Ya. Mereka tidak mempercayai pembedahan Nabi, tapi mereka percaya Isa ngomong waktu kecil, Isa menghidupkan, menyembuhkan, begitu. Memang mereka culas, menerima dan menolak sekehendak nafsunya saja. Ya, sejumlah orang Nasrani berusaha mengingkari kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Mereka membawakan dua hujah. Satu, kejadian ini tidak sesuai dengan tabiat manusia. Coba, mujizat dibawa ditarik ke tabiat manusia. Hilanglah mujizat. Apa saja kalau ditarik ke tabiat manusia, nggak ada mujizat sama sekali. Kedua, kejadian ini tidak masuk akal, di luar sunatullah, karena apabila jantung dikeluarkan seharusnya menyebabkan kematian. Setelah nggak sesuai dengan tabiat manusia, langsung masuk ke akal. Ya, mereka mengakal-akali wahyu. Tetapi hujah mereka ini rapuh. Ya, ini tulisan Ustadz. Tetapi hujah berdasarkan dari kitab-kitab, ya, ada yang mirip-mirip dari tulisan ulama. Tapi hujah mereka ini rapuh dan bisa dijawab dengan perkataan bahwasanya justru inilah mukjizat, yaitu kejadian-kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh para nabi. Arti mukjizat adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan walaupun di luar nalar dan logika. Karena Allah lah yang mengatur sunnatullah, maka Allah pula yang bisa merubah sunnah tersebut. Yang bukan nabi namanya karomah. Ada, ya, anak jatuh dari lantai berapa masih hidup. Ada anak jatuh dari tempat tidur meninggal. Beda-beda, ya. Yang satu mungkin dapat karomah dari lantai 4 misalkan, tapi masih hidup. Ya, begitu. Kalau orang-orang psikologi, saya baca buku psikologi umur ya di STM kelas 2, nah berpikir positif. Itu hal-hal kejadian diakui oleh mereka. Mereka bilang berpikir positif. Ada buku, wah, saya baca itu kelas 2 STM atau kelas 1. Dia bilang orang tuh harus berpikir positif. Coba bayangkan ada orang yang lompat 1,5 meter aja atau 1 meter aja susah. Tapi dalam kondisi tertentu anjing yang sedang menyerang dia, karena ada energi positif, berpikir positif, dia bisa lompatin pagar yang 2 meter begitu. Dalam rangka menyelamatkan dirinya. Ya, nah ini bisa. Dan kejadian masih apa saja. Kalau orang Islam mungkin ini karomah, pertolongan dari Allah. Anjing yang sudah ingin mengunyah dia atau mundur. Ya. Nah, ini orang-orang filsafat atau psikologi berpikir positif katanya. Kalau kita karomah selesai. Orang Islam karomah. Nabi mujizat. Dan mereka mengakui hal-hal itu walaupun nggak masuk akal. Kalau dia lagi normal, tanpa dorongan dikejar anjing, lari itu nggak bisa, lari secepat itu dan melompat setinggi itu. Tapi mereka nerima itu namanya energi positif katanya. Ya, baik. Arti mujizat adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan walaupun di luar nalar dan logika. Karena Allah lah yang mengatur sunnatullah, maka Allah pula yang bisa merubah sunnah tersebut. Sunnatullah itu sunnahnya Allah. Allah atur sesuai kehendaknya. Bukan harus sesuai dengan logika kita. Bukan harus sesuai dengan tabiat manusia. Ya, contoh Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki mukjizat, yaitu beliau dibakar namun malah merasa sejuk. Padahal api secara sunnatullah bersifat membakar. Namun karena Allah yang menciptakan api tersebut, sehingga apabila dia memerintahkan agar api dingin,
maka api tersebut akan dingin. Bahkan bukan sekedar dingin, ayatnya juga qulna ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tafsirnya Allah tidak mencukupkan qul ya naru kuni bardan. Tidak cukup gitu. Tapi wasalaman ala Ibrahim. Salaman di sini diartikan sejuk, bukan dingin. Bar itu dingin. Kalau dingin orang sakit juga, misalkan dilempar. Bar dingin, akhirnya orang banyak mati kedinginan. Tapi salaman jadi sejuk kayak AC gini. AC aja kalau kedinginan kan ada yang nggak kuat. Jadi bardan wasalaman. Ya, ulama tafsir Ibnu Katsir terutama menjelaskan bardan tidak cukup, bardan Allah tambahkan wasalaman, selamat. Kalau dingin doang beku mati juga. Nggak kena api, kena salju beku mati juga. Itu Suratul Anbiya ayat 69. Itu Nabi Ibrahim, mereka akui itu, di Bible mereka ada itu. Di antaranya Nabi SAW waktu bayi sudah bisa berbicara. Hal ini jelas keluar dari sunatullah dan di luar nalar manusia. Sunatullah tuh begini. Ada orang ateis dihukum waktu zaman komunis, dipendam, didorong hidup-hidup. Banyak itu sejarah, baca buku tentang penyiksaan komunis, ada yang benar, ada yang fake. Mereka didorong dari jurang karena nembak mahal, ya. Mereka didorong aja, murah kan dorong, begitu. Kalau pada saat itu juga ada yang bukan komunis, ustadz, tapi dituduh komunis oleh tetangganya karena ada hasad dan lain-lain, didorong ya mati juga. Bukan, oh ini komunis, jatuh langsung mati. Oh ini ustadz, jatuh gak mati. Secara sunatullah mati, tapi begitu didorong, mungkin ini ustadz, dia nggak salah, dia bukan komunis, tapi difitnah, dia masih hidup menjadi saksi dan menyatakan bahwa dia bukan komunis. Betapa banyak komunis diselamatkan oleh kiai-kiai NU, katanya sejarah begitu, karena ada yang dituduh. Teman biasa ribut, tetangga biasa ribut, begitu ada komunis, dia bilang itu tetangga itu komunis tuh, padahal dia orang sholat dan lain-lain. Ya, ini ada kayak gini. Setiap pergolakan, tidak semua yang mati itu homogen, satu jenis, bukan. Ya sekarang ini di Sudan, kacau ini. Ya, perjuangannya kacau. Semoga Allah jaga mereka, kaum muslimin dan muslimat di Sudan. Allah mansurhum. Dan begitu, Nabi Isa alaihissalam waktu kecil bayi sudah bisa bicara. Hal ini jelas keluar dari sunatullah. Dan ini di luar nalar manusia. Selain itu Nabi Isa alaihissalam juga bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, sakit kusta dan lain-lain. Dan ini semua keluar dari kewajaran. Jadi ini orang-orang yang nggak percaya hadis tentang dibelahnya dada, ini dipatahkan hujahnya, ya. Ustadz dengan teliti menulis itu. Jika mereka tidak percaya dengan pembelahan jantung Nabi Muhammad, maka seharusnya mereka juga tidak boleh percaya akan mukjizat Nabi Isa yang bisa berbicara di waktu kecil dan bisa menyembuhkan penyakit serta mukjizat-mukjizat lainnya, bahkan menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim, mukjizatnya adalah dia menyaksikan burung yang dipotong-potong lalu dikumpulkan, ditaruh beberapa gunung atau hidup lagi. Ya, begitu. Di zaman, nah ini bagus penjelasan Ustadz, ya, para ulama dalam bab ini, dibawa ke alam modern. Di zaman modern seperti ini, jantung bisa diangkat dari tubuh manusia tanpa menyebabkan kematian.
Seperti kasus kelainan jantung pada anak yang tidak memiliki katup jantung, dengan berbagai proses ilmiah maka katup jantungnya bisa dipasang. Ada pula orang yang jantungnya rusak kemudian ditransplantasi dengan jantung yang berasal dari orang lain. Ya, itu bisa sekarang. Oleh sebab itu, agama Islam yang alhamdulillah diwakili kesempurnaannya oleh Nabi kita ya dalam segala bentuk, artinya sains ini tertinggal jauh dengan berita-berita dari Allah. Kalau mereka bangga bisa operasi, Nabi kita dioperasi lebih dari itu. Kalau mereka berangkat triliunan, habis ratusan ribuan triliun untuk pergi ke ruang angkasa, nyelidiki Mars, nyelidiki Pluto dan lain-lain. Rasulullah pernah Isra Mi'raj, ya bahkan melebihi langit, ya sampai malaikat Jibril tidak sanggup menemaninya. Ya, tapi Rasulullah pulang balik ke dunia nggak menjelaskan fisika. Andromeda itu sebesar ini, di antara Andromeda ada planet-planet galaksi. Apa itu terlalu kecil? Ya, terlalu kecil. Allah ingin memberitahu tentang penyembahan hambanya kepadanya dengan benar, yaitu sholat. Karena itu yang akan ditanya. Amalan yang akan ditanya setelah tauhid as-salat. Makanya ya Andromeda, galaksi, bintang, apa itu namanya, enggak, itu kecil. Ya, bukan lagi kita nggak boleh belajar, boleh silakan. Ya, tapi itu dilampaui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah mukjizat. Kalau ada orang bisa operasi, kalau orang-orang bule bilang, wah itu anak pintar, dia bilang itu brain surgery. Itu dokter operasi otak, itu udah paling susah itu operasi otak. Ya, saya pernah jumpa seorang Arab, tapi kelihatannya Hizbut Tahrir berpikirnya. Saudi jarang pulang karena dia kalau pulang mungkin ditangkap atau ditugas belajar terus. PhD itu ngambil otak itu memang susah. Dia cerita saya nggak paham. Neuron dan lain-lain. Bahkan saintis sekarang menyelidiki keadaan tubuh kita itu sama dengan alam semesta susahnya. Ya, neuron-neuron yang ada di kepala kita ini nggak sanggup. Para dokter, ribuan dokter, bukan satu dokter, ribuan dokter ahli otak itu nggak sanggup menjelaskan dengan detail. Itulah ciptaan Allah. Terus kita mengandalkan otak memahami belah jantungnya Nabi, ya mundur lagi kita berimannya. Terkadang apa yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah tidak mampu dijangkau oleh akal. Namun disinilah peranan keimanan. Belum lagi tentang hal-hal gaib lainnya seperti malaikat, surga, neraka, dan lain hal gaib lainnya. Jika kita hanya berbekal akal saja, niscaya kita tidak akan mampu menjangkaunya karena akal kita terbatas. Penyembah-penyembah akal, para filosof, ya mereka seperti demokrasi, Aristo menggembar-gemborkan pemikiran demokrasi. Plato nggak senang dengan demokrasi. Dua-duanya filosof. Terus gimana? Karena ya likulli ra'sin ra'yun. Tiap kepala ada pendapatnya. Nah, ini yang dijelaskan. Likulli ra'sin ra'yun. Ya. Pendapat-pendapat ini qila wa qala. Katanya. Aristo bilang demokrasi adalah sumber satu-satunya kedamaian dan lain-lain. Plato bilang enggak, dikritisi. Tapi kalau orang Islam mengkritisi langsung bilang teroris, fundamentalis, ekstremis. Tidak. Manusia juga, filosof juga, Romawi juga atau Yunani enggak senang itu. Begitu. Pada zaman sekarang dengan ilmu modern jantung itu bisa dikeluarkan dari tubuh manusia. Sehingga apa yang terjadi pada Nabi SAW di masa kecilnya adalah kejadian yang sangat mudah bagi Allah SWT untuk lakukan.
Zaman modern sebenarnya ilmu makin mudah. Yang gaib itu hampir mudah. Saya pernah ngajar di Australia, ada murid saya, dua-duanya pelajar, satu psikologi, orang Malaysia. Ya, saya diminta ayahnya ngajar, saya ngajar. Pertanyaannya, waktu kita sedang menjelaskan wahyu, dia bilang, Ustaz, kalau menurut ilmu saya itu hallucination. Terus gimana Ustaz? Kalau teman-teman saya bilang, ya kan saya dari psikologi, orang yang mendapat wahyu itu seperti halusinasi. Gimana Ustaz menjelaskannya? Saya bilang, ya jelaskanlah. Jelaskan dengan ilmu kamu, dengan akal kamu kalau bisa. Coba, kalau HP kita nih kita bawa di zaman Nabi, orang pasti bilang, ya, misalkan Abu Jahal nelpon ke apa tuh, Sumayyah atau siapa itu, Mughirah. Ya, oh ya itu Bilal ngeliat itu apa? Ini gila ini. Ya, Bilal bilang apa itu kok ngomong sendirian? Begitu. Itu HP. Kalau dibawa zamannya, beda zamannya, itu kita dibilang gila ngomong kotak kayak gini. Ya, enggak. Marah-marah lagi. Nah, kamu sementara Rasulullah mendapatkan wahyu, itu dibilang gila banyak. Tukang sihir, gila, hayal, halu. Ya, nggak apa-apa. Tapi kamu jelaskan. Kok kamu nggak bilang gila? Ya, orang tuh ngomong pakai HP. Karena ada sambungan kan, frekuensi, nggak ada kabelnya kok sekarang bahkan. Jelaskan bahwa itu nyambung A dengan B. Rasulullah dapat wahyu itu nyambung, ya, antara Rasulullah dan Jibril yang kita nggak lihat. Antara Allah, Jibril, Muhammad yang kita nggak lihat. Kita disuruh beriman. Kok kita mudah beriman? Orang ngomong sendirian di tembok padahal ada HP kan? Kok mudah? Oh itu ada. Karena bisa dijelaskan. Begitulah wahyu. Nanti Allah jelaskan tuh. Nanti jelas semua di akhirat. Ya sabar aja. Kita beriman aja dulu. Dan yang penting buktikan wahyunya itu benar apa enggak. Ini benar semua. Ya mikir juga dia. Oh ya gitu saat jelasin. Ya kalau bisa begitu. Ya kalau memang nggak beriman juga itu lakum dinukum waliyadin. Bukan urusan kamu. Ya kamu jelaskan semampu kamu. Ya, nah kayak ini belah apa itu dibelah ya kan? Apa itu Nabi Muhammad pergi ke langit ke mana? Kan ini Abu Jahal ngumpulin orang waktu Isra Mi'raj bilang, teman kamu mau ngomong nih. Abu Bakar dipanggil, kawan kamu mau ngomongin sesuatu nih. Abu Jahal tuh udah bangga bakalan murtad semua nih orang sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jujur, ya saya ke Palestina ya malam tadi. Mereka tuh udah ketawa-ketawa dan kayak gini. Gila nih orang. Ke Palestina tuh bulanan naik onta. Paling tadi pagi sekarang udah di sini lagi. Begitu. Itulah mujizat. Yang otak-otak pecah. Ya. Begitu. Allah nggak peduli. Mau dipercaya apa enggak? Itulah iman. Yang percaya Siddiq. Abu Bakar Siddiq sejak itu dinamakan Siddiqul Akbar. Lebih dari itu aku percaya. Kamu percaya? Abu Bakar sampai ditegaskan sama Abu Jahal. Kamu percaya Muhammad begitu? Iya. Lebih dari itu. Orang dia tiap dapat wahyu dari langit yang ketujuh, aku percaya. Ya, nyerah. Ya, Siddiqul Akbar. Itulah Abu Bakar. Dan Allah sangat mudah dalam berbuat. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Surat Yasin yang biasa kita baca nih. Ya. Ayat 82. Jika Allah berkehendak maka Allah akan berkata jadi, maka jadilah. Makanya kun kan kata-kata. Itu jangan dibilang makhluk. Mana mungkin makhluk menciptakan makhluk? Allah berfirman itu Allah bukan makhluk. Kalamullah
bukan makhluk. Buktinya apa? Allah menyatakan kun, dari kata itu jadilah. Maka kata-kata Allah adalah apa? Bukan makhluk. Quran itu bukan makhluk, begitu maksudnya. Atau ayat lain, ya. U'idzuka bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung bikalimatillahi tamma, dengan kalimat-kalimat Allah yang utama, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluknya. Berlindung kepada kalimat. Kalau kalimat itu makhluk, syirik. Masa Rasulullah mengajarkan kesyirikan? Kita disuruh berlindung dari kalimat. Kan Quran makhluk. Nah ini ulama ya membantah orang yang menyatakan Quran itu makhluk dengan dalil-dalil yang sederhana. Dan diantara bukti bahwa jantung Nabi menjadi bersih dan tidak ada gangguan syaitan padanya, ya, nampak pada akhlak Nabi Muhammad SAW. Kan dalam operasi itu ya dikeluarkan jantung Nabi, dikeluarkan darah, 2 darah, ya, alaqah. Ya, ini setan kamu, dikeluarkan. Jantung tuh dibersihkan dengan hati ini barat, hati ini asal. Datangkan, ya, jadi malaikat yang operasi dan asistennya, 2 malaikat. Ya, datangkan padaku salju, bersihkan. Ya, caranya gimana nggak tahu. Datangkan padaku ma'ul barat, air, bersihkan lagi. Setelah itu dibersihkan seluruh dengan air Zam-Zam. Ini keutamaan air Zam-Zam. Jibril ya nggak ngambil air bor, ya, air Zam-Zam. Dan emas tidak berkarat. Ya, waktu di SD berapa karat tuh? Terlalu detail ya. Itulah anak-anak. Namanya curiosity. Curiosity itu mereka pengen tahu lebih. Ya, berapa karat? Bayangkan. Ya nggak apa-apa, itu anak-anak lucu ya. Ya itu bersih, dijahit lagi, dijahit loh. Proses ini sama ibu lagi sesar. Ya dijahit. Cara jahitnya nggak tahu kita. Pokoknya semua wallahu a'lam. Bahkan bagaimana kita mau gambarkan dengan akal kita. Ambilkan mizan. Nah, di situ kan terus. Ambilkan hati ini mizan. Maka Rasulullah ditaruh di mizan. Mizan itu maklum kita, mizan besarnya kayak apa nggak tahu. Rasulullah ditaruh daun timbangan, umatnya 1000 ditaruh daun timbangan. Berat itu Rasulullah. Umatnya yang 1000 ini ringan sampai miring, sampai menjatuhkan. Nabi bilang, aku lihat mereka, aku takut mereka jatuh. Yang 1000 orang itu takut jatuh menimpaku. Ya, itu kemuliaan Nabi. Bandingan, andaikan kata yang malaikat yang satu lagi, andaikan kita taruh seluruh umat, ya, umatnya Nabi, niscaya dia akan berat. Jadi kita ini, makanya ada zaman nanti, zaman akhir zaman, Muslim, apakah mereka bertanya Muslim akan kalah dan lain-lain. Sahabat bertanya, apakah mereka banyak, dikit ya Rasul? Tidak, mereka banyak. Tapi banyaknya mereka jumlahnya doang. Kagusain. Kagusa itu seperti buih. Bahasa Inggrisnya scam. Maka orang Inggris kalau ada orang yang gak bermanfaat, scumbag, scam. Kamu cuman karung busa. Biasa di kita kalau ada pekerja yang malas dan lain-lain, scumbag. Itu busa. Kalgisa. Jadi banyaknya doang. Busa rumah ini berapa gram? Ada nggak sekilo? Busa? Enggak. Ya, begitu. Jadi Islam itu komplit, jelas. Ya, Rasulullah setelah dioperasi gitu, bahkan jika ditimbang Rasulullah dengan umat, nah ini ada hadis lain ya tentang keutamaan hadis dari Nabi tentang aku ditimbang dan umatku di sebelah timbangan, maka beratlah aku. Lalu Abu Bakar ditimbang di satu kifah itu daun timbangan. Lalu umat sebelahnya, Abu Bakar lebih berat.
Lalu Umar ditimbang, umat sebelahnya. Umar lebih berat, Utsman, hadis itu sampai Utsman. Ya, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Begitu. Itu keutamaan mereka. Makanya ada tafsir ihdinas syiratal mustaqim, jalannya Abu Bakar dan Umar. Itu benar. Ya, begitu. Betapa menakjubkan dan mempesonanya akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya ini setelah dibersihkan, karena apalagi habis dibersihkan timbangannya juga sebagai gambaran buat orang beriman bahwa Nabi itu Masya Allah satu Nabi ya, itu harganya seluruh. Kalau tadi 1000 berat Nabi, apalagi umat semua masih berat Nabi, maka akhlaknya harus sempurna, ya begitu, karena sudah disiapkan. Di antara bukti bahwa jantung Nabi menjadi bersih dan tidak ada gangguan setan padanya nampak pada akhlak Nabi Muhammad SAW. Apabila kita mempelajari akhlak Nabi, kita akan dapati bahwa akhlak Nabi SAW adalah mukjizat itu sendiri ya. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Bukan kepada orang beriman bertakwa saja, alam semesta. Orang kafir waktu Nabi diutus mendapat rahmatan lil alamin. Ya, Mubarakfuri menjelaskan biasanya dulu kaum kalau maksiat dihancurkan sama Allah, satu kaum misalnya Indonesia maksiat hancur semua, tapi sejak Nabi diutus itu bagian-bagian saja. Betapa banyak maksiat tapi sebagian, yang enggak seluruhnya, seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut, umatnya dihancurkan begitu. Itu termasuk rahmatan lil alamin buat orang kafir. Betapa menakjubkan dan mempesonanya akhlak Nabi, sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengisahkan hadis-hadis tentang akhlak ini telah didahului dengan waktu penjelasan Nabi di buku-buku di awal-awal kitab ya. Ini contohnya nih. Salah satunya dijelaskan di sini. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Ya, saya bekerja itu melayani Nabi 10 tahun. Ya, begitu. 10 tahun bukan waktu yang singkat ya. 10 tahun dari kecil melayani Nabi. Wallahi, lalu bersumpah dia nih, si Anas Anas bin Malik ya. Ma qala li uffin qat walam yakul syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadza. Ini selama 10 tahun itu tidak pernah sedikit pun beliau menghardikku, menggentak tuh nggak pernah dengan perkataan itu perkataan paling ringan ya. Wala taqul lahuma uffin. Dalam ayat lain, jangan kamu berkata kepada kedua orang tuamu Itu dalam bahasa Arab fushah itu udah paling ringan, itu aja nggak boleh. Dan Nabi kata-kata itu saja nggak pernah diucapkan kepada khadimnya itu Anas bin Malik, pembantunya. Ini apalagi sama yang lain. Dan beliau tidak pernah mengkritisi pekerjaanku. Betapa sempurnanya seorang bos seperti ini. Ya, hampir nggak pernah kita dapetin. Nah, di sekolah haji ini aja pasti kita pernah dimarahin bos, ya, dan lain-lain, dikritisi pekerjaannya. Kenapa kok kamu nggak kerjakan ini? Waktu sering, ya, baru sebulan aja udah 10-an kali teguran itu dari pimpinan kita. Dan itulah bedanya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi kesaksian bukan dari orang, dari yang ngalami pekerjanya, pembantunya. Dan beliau ya, walali syai'in lam af'alhu alla fa'alta kadza. Ya, dan dia nggak pernah ngomong, kenapa ini belum kamu kerjakan? Ya. Di sini kita bisa belajar, sebelum kita bertanya kita lihat. Nah, mungkin kita bisa mengamati kenapa bawaan kita ini belum kerjakan ya. Coba lihat, mungkin ada uzur ya.
Kita lihat atau bisa selidiki kesibukan dia atau dia lagi sakit. Nah, adakah di dunia ini seorang majikan yang tidak pernah protes atau tidak mengatur pembantunya selama 10 tahun? Kisah yang lain juga berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Beliau berkata, yaitu tadi tentang Anas kesaksiannya terhadap Rasulullah dari dirinya. Sekarang Anas juga bersaksi. Kuntu amsi ma'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam alaihi ya burdun tajrani. Aku berjalan bersama Nabi SAW dan beliau memakai selendang dari Najran, ya selendang, gitu, scarf mungkin bahasa Inggrisnya. Ghalizul hasyiyah, yang pada ujung-ujungnya pinggirnya itu agak kasar, ya mungkin selendang Nabi agak kasar di leher gini ya. Fadarakahu Arabiyyu fajazal bahu zazbatan syadidah, ya fajazabahu jazbatan syadidatan. Tiba-tiba beliau disusul oleh seorang Arab. Beliau lagi jalan sama Anas, lalu orang Arab nyusul, Badui. Lalu Badui itu menarik selendang beliau dengan tarikan yang keras, ya ini yang paham bahasa Inggris, bahasa Arab. Fa jazabahu jazbatan, ya ini masdar, ya masdar sebagai penguat. Maka dia menarik dengan tarikan, ya bahasa Indonesia sama, menarik dengan tarikan, ya bahu jazbatan syadidan, ditambah lagi, ya ini benar-benar kuat ini, sudah pakai masdar, pakai penguat lagi syadidan, ya makanya terjemahannya yang keras, ya sangat keras. Ini beliau dengan tarikan yang keras. Hatta nazartu ila sabhati atiqi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya qad asarat bihi hasiyatur rida min siddati jazbatihi. Sampai aku melihat di leher beliau ada bekas pinggiran selendang yang kasar tadi, ya akibat tarikan yang keras tersebut. Saya bertanda, orang lagi jalan ditarik, ya dari belakang, bertanda lah, ya keras lagi nariknya. Dan selendang tadi, rida tadi memang pinggirnya kasar. Tsumaqala, lalu Badui ini berkata, murlimin malillahi alladhi indak. Lalu Badui berkata, hai Muhammad, perintahkanlah anak buahmu, ya untuk memberikan kepadaku harta, ya yang Allah anugerahkan padamu. Ya coba manggilnya Muhammad, nggak Rasul, ya Nabi. Padahal lagi mau minta nih Badui ini, gimana ngasih? Minta aja sekasar ini, ya kalau ngasih itu. Faltafata ilaihi fatahika summa amara lahu bi'asa. Nabi lalu melihat orang Arab Badui itu, lalu Nabi tersenyum. Saya kurang setuju dengan terjemahannya. Kalau tersenyum tabassam, ya di sini Ustaz menerjemahkan tersenyum. Fadhahik, dahik itu ketawa. Ya kalau tersenyum cuman, ya gitu. Kalau tertawa, ya bahkan kalau dijelaskan dalam hadis lain, bukan masalah ini, Rasulullah tertawa sampai giginya kelihatan, gigi taring atau geraham. Itu sangat tertawa, ya. Waktu misal ana rabbuk wa anta abdi, waktu seorang hamba taubat terus dapat taubat yang ini terus bilang, saya Tuhanmu, engkau hambaku. Maka Rasulullah tertawa karena salahnya orang ini saking bahagianya, ya tapi dimaafkan itu. Nah di sini fadhahika summa amara lahu bi'ata. Nabi lalu melihat orang Arab Badui itu, lalu Nabi tersenyum atau ketawa kecil, ya gitu. Kemudian Nabi lalu melihat orang Arab Badui itu,
tertawa kecil atau tersenyum, ya, memerintahkan untuk memberikan pemberian kepada orang Arab Badui itu. Coba ya, ada nggak pemimpin kayak itu sekarang? Ya, hampir tidak mungkin, karena emang ini untuk Nabi. Proses untuk jadi begini juga Nabi panjang, dioperasi 2 kali, dan yang operasi malaikat, perintahnya langsung dari Allah. Ya, jadi ya, dari akhlaknya saja, seluruh akhlak Nabi adalah mukjizat. Sehingga orang-orang Barat sekarang ada juga penjelasan bahwa boleh jadi kamu nggak mengenal Allah, ya, mungkin kamu yang malas, yang goib-goib. Coba baca sirah Nabi, sejarah Nabi, kehidupan Nabi, dan lihat ada nggak manusia kayak gini. Pasti kalau kita baca sirah Nabi, orang kafir pun kalau dia jujur, sirah Nabi akan membawa sungguh yang ngutusnya ini Allah Rabbul Alamin. Dari ilmu pengetahuan sainsnya, Nabi bisa menjelaskan tentang proses kejadian bayi, janin, ya, tepat. Nabi bukan ahli genealogi, ya. Nabi bisa menjelaskan laut yang pekat, padahal tinggal di padang pasir. Di Al-Quran tentang dalamnya laut sampai cahaya itu nggak tembus, ya, itu mukjizat semua, begitu. Jadi di sini kita harus banyak menampilkan ke anak-anak kita, ikhwan-ikhwan yang lain, tentang mukjizat Nabi agar berimannya tambah. Jangan lemah dengan menghadapi teknologi, sains dan lain-lain, dan siapkan jawaban, karena anak-anak sekarang makin kritis, ya, begitu. Logikanya kita hargai, langsung jangan, oh pokoknya percaya aja, nggak boleh begitu. Ajak seperti Ustadz ini, ya, ilmu modern mengakui pembedahan ini, ya. Ilmu modern mengakui kalau sekarang ke Palestina berapa jam naik pesawat, sebentar. Perhatikanlah, orang Arab Badui ini meminta harta kepada Nabi dengan cara yang tidak beradab, yaitu memberhentikan beliau dengan cara yang kasar dan memanggilnya dengan Muhammad, bukan Rasul, serta meminta harta beliau dengan ucapan yang kasar. Namun dalam kondisi demikian, hal yang sangat menakjubkan adalah Nabi sama sekali tidak marah, bahkan tersenyum dan mengatakan, berikanlah kepada orang ini. Saat itu juga beliau langsung tersenyum menanggapi perlakuan Arab Badui tersebut kepada beliau. Siapa yang bisa seperti ini? Andai saja hal ini terjadi kepada kita, misalnya mobil kita terserempet, maka kita akan marah seketika dan membutuhkan waktu yang tidak singkat agar bisa tersenyum kembali. Ya, ya, ini udah mungkin masing-masing punya pengalaman, ya, tentang situasi yang tidak enak dengan orang lain. Kita nggak bisa menahan marah, ya, itu kelemahan kita. Dan ini keunggulan Nabi. Tapi tetap kita harus niru Nabi semampu kita, bukan artinya oh ya udah itu kan Nabi, kita mah bebas mau marah mau nggak boleh. Nggak bisa seperti Nabi, mendekati sedekat-dekatnya. Tadi yang sumpah serapah, kita nggak sumpah serapah. Ya, kalau ada orang kayak gini dan kejadian mirip banget dengan Nabi, bagaimana? Ya, kalau kita ingat hadis ini kita sesuaikan. Maaf, Pak Badui, jangan begitu dong, boleh dinasihatin. Nah, begitu, ya. Mungkin nggak bisa seperti Nabi ketawa atau senyum. Anas bin Malik juga berkata, Masu'ila Rasulullah SAW alal Islam syai'an ilal a'tahu. Tidaklah Rasulullah SAW diminta sesuatu karena Islam, kecuali Rasulullah akan memberikannya. Ya, memang ada hadis di mana jika ada orang meminta dengan sumpah dengan nama Allah, billahi, tallahi, wallahi, itu nggak boleh ditolak. Tapi yang tidak memudaratkan, ya, ulama mentafsir hadis ini. Ya, nah ini Rasulullah diminta untuk Islam, nggak pernah ditolak. Maka datanglah seorang kepada beliau, kemudian beliau memberikan kepada orang tersebut kambing sepenuh lembah di antara 2 gunung, yaitu kambing yang banyak, ya,
Qala faja'u rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Kambing antara dua gunung. Gunung biasa kan besar, artinya di lembah. Dua gunung artinya lembah. Itu banyak, mungkin 1000, mungkin lebih. Wallahu alam. Ya saking banyaknya nggak bisa dihitung. Kalau mudah dihitung pasti dihitung 100, 200. Ini saking banyaknya taruhlah 2000 ya. 2000 kali 2 juta satu kambing yang paling murah sekarang. Berapa? Nabi kasih gitu aja. Ya. Maka orang yang dikasih ini bilang, faraja ila qaumi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yahsal faqah. Ya. Orang tersebut kembali ke kaumnya, senang kan? Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad itu memberi pemberian seperti seorang yang tidak takut miskin. Coba, kaumnya kan banyak. Nanti dia begitu semua, minta semua. Ya, karena motivasi dasar memang Nabi itu memberi. Berarti Nabi ini baru satu contoh. Ya nanti kaumnya datang, ya Rasulullah saya nggak ada beras, ya Rasulullah saya nggak ada kurma, begitu. Itulah Islam, itulah Nabi kita yang kita berat tuh ngikutinya, tapi kita berusaha. Ya begitu. Itu hadis riwayat Muslim ya 2312. Artinya contoh satunya dia ngundang orang lain. Yandanya kita juga siap-siap kalau memberi satu kepada orang, mungkin dia akan ngomong, kalau mau minjem uang ke dia aja tuh, atau kalau kamu susah ke dia aja. Wajar tuh orang begitu. Ya ada contohnya ini. Masuklah Islam, karena nabinya itu gak takut miskin dan memberi apa yang kamu mau. Kalau ada 2000, 3000 orang yang masuk Islam dari kaumnya, kabilah itu, dan berpikir sama dengan yang dikasih satu lembah dari gua gunung, pasti ya ada perbedaan, cuman gak dicatat. Ya, artinya Nabi siap, begitu loh. Ya begitu mudahnya beliau bersedekah sampai ada seorang yang minta kambing, nah itu udah ya. Dan memang benar Rasulullah SAW tidak pernah takut ditimpa kemiskinan karena jantungnya sudah dicuci oleh Allah. Takut miskin, kedekut, bakhil, pelit, dia stingy, bahasa Inggrisnya stingy, bakhil. Itu salah satu penyakit yang dibersihkan ya di dalam diri Nabi. Kalau kita nggak ada jaminan, ya kita nggak ada yang bersihkan, maka kita kan berjuang, ya berikhtiar. Kita ada ikhtiar, ada contoh-contoh dari Nabi, Quran, ya. Jangan jadi bakhil dan nyuruh orang jadi bakhil, jangan begitu maksudnya. Perhatikan pula saat Nabi diberi amanah oleh orang-orang kafir untuk dititipkan barang berharga, di mana saat itu beliau belum diutus sebagai nabi. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Kemudian setelah beliau diutus menjadi nabi, mulailah mereka merubah julukan Al-Amin dengan Al-Kadzdzab, dusta, penyihir, dukun, orang gila, penyair, dan gelaran-gelaran buruk lainnya. Namun anehnya, meskipun pada siang harinya mereka menjuluki Nabi dengan sebutan yang buruk, tapi mereka tetap saja menitipkan barang-barangnya kepada Nabi. Seakan-akan hati kecil mereka mengatakan bahwasanya Muhammad tidak mungkin bohong. Aneh kan? Ini orang benci sama Nabi karena Nabi dapat wahyu dari Al-Amin, ya biasa nitipin barang-barang Nabi, ya, tapi lalu dirubah jadi Al-Kadzdzab, tapi masih nitipin, ya. Mereka kan udah bermusuhan dengan Nabi, tapi Nabi masih terima. Dan apa? Kalau itu biasa ya, tapi yang menakjubkan, hal yang menakjubkan lagi adalah saat Nabi SAW hijrah menuju Madinah. Nabi tidaklah mengambil barang-barang titipan tersebut untuk dimanfaatkannya. Bahkan beliau menugaskan Ali bin Abi Thalib selama 3 hari untuk mengembalikan barang-barang titipan tersebut, karena beliau mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Padahal beliau mempunyai kesempatan untuk mengambil semua barang tersebut.
Kan tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Ini membuktikan bahwa akhlak Nabi adalah mukjizat dan tidak mungkin akhlak Nabi bisa seperti ini kecuali apabila beliau memang utusan Allah SWT. Ingat kisah hijrah itu tidak mudah. Suhaib Ar-Rumi hijrah, dikejar, dapat, tapi dia pemanah ulung, dia ada anak panah ratusan. Dia bilang, kamu boleh perang sama saya pastikan satu anak untuk satu orang. Atau gini, kamu tahu, ya kamu mau kabur enak aja ke Nabi ya, ke Muhammad maksudnya ke Madinah. Kamu dulu datang miskin, sekarang kaya, kamu bawa semua. Oh itu alasannya, izinkan aku pergi tanpa bawa hartaku. Ambil itu semua. Itu Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi. Ya, maka ada ayat turun tentang beliau. Wow. Dan ini Nabi. Seharusnya kan kalau orang Islam pergi hartanya jadi ambil, Nabi bisa pergi saja ambil harta-harta yang dititip. Tapi Nabi tidak berpikir itu. Nabi itu sangat-sangat jujur, amanah. Pulangin, Ali pulangin, ini kayak ini kayak ini. Ya. Kalau zaman sekarang temennya saja kalau nitip hilang, apalagi musuhnya. Ini temen nih udah baik banget. Akhi, ya tolong ya, anak titip, anu mau safar nih. Iya, jangan Islamin, maksudnya tenang. Ya sambil nepuk dada. Begitu kita pergi hilang, mana barangnya? Saya pernah lihat itu seorang dititip motor, ya dimainin motornya, kecelakaan, motor bagus lagi. Ya nggak amanah, anaknya mainin ABG, kecelakaan, akhirnya bapak harusnya ganti. Ya begitu. Ya ini yang ada pada kita dan beda sekali dengan Nabi. Ya, itulah akhlak yang berdasarkan mukjizat wahyu. Karena memang Nabi udah enggak, ya ada pendapat lain, ada hadis lain, apakah setiap orang itu ada syaitannya? Maka ditanya, engkau juga ya Nabi? Iya, tetapi Allah telah mengislamkan dan tidak ada perintahnya, bisikannya kecuali kebaikan. Itu, tapi nggak ditaruh di sini hadis itu. Ya ada ya. Jadi Nabi emang punya syaitannya udah Islam. Nggak beda sama kita. Korinnya itu nyuruh kebaikan aja. Ya. Sejak Nabi cuma hampir maksiat 2 kali dan itu terjaga oleh Allah berdasarkan hadis yang sudah lewat. Ada pertanyaan? Di antara pelajaran penting lain yang bisa kita petik dari kisah pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu segala perkara yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, yang terkadang zahirnya tidak sesuai dengan akal kita, maka kita wajib menundukkan akal kita karena akal kita yang sangat rendah. Ya. Di antaranya Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya padamu tentang ruh. Katakanlah ruh adalah urusan Rabbku. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Ada ilmu tapi sedikit. Dengan teknologi dan alat tercanggih apapun manusia tidak akan mampu mengetahui hakikat ruh. Padahal ruh itu eksis dan berada di dalam tubuh. Apabila kita datangkan 100 pakar untuk meneliti tentang ruh, mulai dari saat sakaratul maut sampai keluar ruhnya, ini saya akan melahirkan 100 pendapat pula. Karena tidak ada satupun dari manusia yang memiliki ilmunya. Dan kesemuanya itu hanyalah asumsi, dugaan, perkiraan, dan semisalnya. Ini hanyalah satu contoh yang yaitu tentang ruh, yang mana kita yakini ruh tersebut ada di dalam jasad kita. Apabila kita berbicara tentang al-ghaib lainnya seperti hakikat jin, malaikat, surga, neraka dan lain, dari sini seharusnya kita menyadari bahwasanya akal manusia mempunyai batasan. Barang siapa yang ingin menembus batasan-batasan akal dengan akalnya, maka sejatinya dia adalah orang yang tidak berakal. Nah, ini bagus. Terakhir, barang siapa yang ingin menembus batasan-batasan akal dengan akalnya, maka sejatinya dia adalah orang yang tidak berakal. Ya, jadi orang yang tidak berakal bukan orang gila saja. Orang yang jenius tapi enggak menggunakan kejeniusannya untuk memahami ayat Allah dan
sunnah dan tunduk pada Quran dan sunnah, itu udah seperti bodoh. Orang ini nggak menggunakan akalnya pada proporsinya. Ya, yang tadi likuli ra'sin ra'yun, setiap kepala, kalau ada 100 kepala mikirin tentang ruh, ada 100 pendapat. Ya, tahun waktu saya masih STM, lagi-lagi ada buku udah diterjemahkan akidah karangan Said Sabiq. Di antaranya ada penyelidikan tentang roh. Jadi ada riset di Rusia atau apa, karena mereka nggak percaya roh, itu nggak berhasil, meledak. Mereka pengen banget melihat orang yang ditaruh di suatu ruangan diselidiki, ya begitu. Wallahu a'lam. Ya, jadi sungguh pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari sirah itu berbagai macam, dan kita bersyukur mempunyai sirah yang begitu agung dari seorang yang begitu agung, seorang pilihan yang mulia, penghulu para manusia, penghulu para nabi di dunia dan di akhirat. Dan kita masih sempat baca dan berusaha mengikutinya, walaupun kalau dibanding nabi dengan kita seperti langit yang ketujuh dibanding sumur bor, bahkan ya dasar laut samudra yang paling dalam, itu bedanya kita sama nabi. Nabi di atas sana, kita di bawah, ya sudah di bawah dasar laut yang paling dalam, dibor lagi, itu baru kita tuh posisinya. Nauzubillah. Ya, tapi kita tidak putus asa, karena kita disuruh mengikut uswatun hasanah kita. Ya, uswah, contoh, role model adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan begitulah para sahabat berjalan dalam beramal, dalam mensikapi baik akal, hati, dan jawarih, mengikut kesempurnaan akhlak Nabi. Ya kayak sholat, diantara kita ada yang sholat, ada yang mengikut Nabi, ada yang sepertiga, seperempat, rubuhihi, sulusihi, dan lain-lain. Ya, sholat yang sempurna sholat Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Nggak mungkin kalau Nabi nggak sempurna, Nabi bilang sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Kalau Nabi sudah sempurna, tapi kita kadang-kadang cuma sepertiga, sepersepuluh, seperdua begitu. Tapi kita disuruh sholat mengikut Nabi. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita pagi ini, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan rekan jamaah masjid. Kajian duha insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.